Stefano Pioli menolak dicap sebagai pelatih miskin taktik oleh banyak orang. Dirinya langsung membuktikan kecerdasan taktikalnya dengan mengganti formasi AC Milan. Pakem pola 4-2-3-1 yang sukses di musim lalu ditinggalkan perlahan-lahan menuju pola 4-3-3. Dengan komposisi skuad yang lebih lengkap, Pioli percaya diri keputusannya sudah tepat. Walau sempat terseok-seok di pramusim, konsistensi permainan Rossoneri perlahan muncul. Kontribusi positif dari rekrutan anyar langsung membawa dampak instan. Skuad Iblis Merah Italia menduduki posisi runner-up klasemen sementara. Bagaimanakah perubahan filosofi permainan AC Milan membuat permainan mereka lebih stabil di musim ini? Perubahan formasi permainan. AC Milan menggunakan siasat formasi yang berbeda di musim ini. Stefano Pioli mengubah formasi 4-2-3-1 yang menjadi andalan di musim lalu menjadi 4-3-3. Pioli menggunakan skema itu demi menyesuaikan potensi dan komposisi skuad Rossoneri. Di musim panas ini, AC Milan memang melakukan perombakan skuad yang cukup besar. Beberapa pemain anyar didatangkan demi menggantikan pemain yang hengkang. Lini tengah Il Diavolo Rosso juga dihuni nama-nama baru seperti Ruben Loftus-Cheek dan Tijani Reinders. Formasi 4-3-3 sebenarnya bukan sesuatu yang asing untuk Pioli sendiri. Pelatih kelahiran Parma ini pernah memakai 4-3-3 di masa-masa awal melatih AC Milan pada 2019-2020. Namun saat itu Pioli belum mampu memaksimalkan potensi skuadnya karena AC Milan justru banyak menuai hasil buruk. Alhasil Pioli hanya menggunakan formasi 4-3-3 dalam 11 pertandingan saja. Dirinya kemudian beralih ke formasi 4-2-3-1 yang lebih sesuai dengan komposisi skuad Rossoneri kala itu. Sekarang situasi sudah berubah. Pioli kembali bertekad menggunakan pola 4-3-3 untuk membuktikan kapasitasnya. Perubahan taktikal ini sekaligus menunjukkan jika dirinya bukanlah pelatih miskin taktik. Selama ini Pioli sering dituding sebagai pelatih dengan variasi taktik yang minim. Namun selama melatih AC Milan, dirinya sudah bereksperimen dengan beberapa pola formasi yang berbeda. Milan di bawah penanganannya sudah memakai formasi 3-5-2 dan 3-4-2-1 untuk merespon taktik lawan. Dengan variasi taktik yang banyak, pelatih berumur 57 tahun ini membuktikan dirinya sebagai pelatih modern saat ini. Namun sayangnya, formasi baru yang diterapkan Stefano Pioli belum berbuah hasil positif. Performa AC Milan saat tur pramusim terbilang masih kurang impresif. Rossoneri hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan pramusim. Formasi 4-4-3 AC Milan manjur saat membabat habis Novara dengan skor telak 4-2. Sebelum itu mereka tampil buruk dan mengalami kekalahan 3 kali beruntun. Pioli mengatakan kegagalan mereka berakar dari kebiasaan menggunakan satu striker saja. Dengan ketiganya di depan, saya berharap mereka mencetak gol. Kami selalu berbahaya tetapi kami tidak selalu mengeksploitasi peluang. Racikan formasi 4-3-3 menemui kebuntuan saat AC Milan berjumpa dengan Barcelona. Pioli mengaku kecewa dengan para pemainnya yang sering kehilangan bola. Kami berjuang untuk merebut bola dari Barcelona dan dalam fase bertahan kami kebobolan. Itu normal melawan tim dengan begitu banyak ancaman serangan. Kami kehilangan bola dalam beberapa kesempatan. Kami perlu lebih baik saat menguasai bola. Pioli mengungkap pola 4-3-3 miliknya masih membutuhkan satu tambahan striker di lini depan. Dirinya ingin manajemen Rossoneri memboyong striker pelapis untuk Olivier Giroud. Sebab saat itu mereka sedang kekurangan striker sehingga Giroud harus terus dimainkan. Kondisi ini dinilai tidak bagus sebab para pemain harus perlu dirotasi untuk menjaga tubuh agar tetap fit. AC Milan melakukan blunder besar setelah melepas Sandro Tonali di musim panas kemarin. Hilangnya Tonali diprediksi akan membuat skema permainan AC Milan sedikit timpang. Bagaimana tidak, Tonali selalu diibaratkan sebagai nyawa permainan AC Milan itu sendiri. Keberhasilan 4-2-3-1 milik Pioli tidak lepas dari peran Tonali di lini tengah Milan. Peran dan permainan Tonali mengingatkan fans Milan pada sosok Andrea Pirlo. Pemain kelahiran Lodi ini punya ketenangan dalam mengatur tempo permainan seperti Pirlo. Selain itu, kedua pemain ini sama-sama meraih kesuksesan besar bersama Rossoneri. Pirlo membantu Milan juara Liga Champions pada musim 2002-2003, sedangkan Tonali membantu Il Diavolo Rosso merengkuh Scudetto di musim 2021-2022.
Tonali sering diduetkan bersama Frank Kessie sebagai duo gelandang poros dalam formasi 4-2-3-1. Dirinya menjadi poros kreator yang menghidupkan lini tengah Milan dengan catatan 10 assist di musim lalu. Dirinya menjadi pemain yang paling sering menciptakan peluang besar di Liga Champions musim lalu. Tonali juga mengungguli Kevin De Bruyne yang dijuluki sebagai gelandang paling kreatif. Dengan catatan apik ini, banyak pihak menyayangkan keputusan Rossoneri menjual Tonali. Roberto Baggio, legenda AC Milan, menyayangkan keputusan ini. Saya sangat terkejut dengan kepindahan Tonali ke Newcastle. Saya tidak menyangka itu terjadi, dan Milan akan kehilangan banyak hal tanpa dirinya, ujar Baggio. Siasat baru yang membawa harapan positif. Untuk mensiasati lubang yang ditinggalkan Tonali, AC Milan langsung merekrut sejumlah nama baru. Di musim panas ini mereka memboyong Ruben Loftus-Cheek serta Tijani Reinders. Hadirnya dua pemain ini membuat Stefano Pioli langsung melakukan eksperimen formasi 4-3-3 kembali. Dalam eksperimennya, Pioli memasang Ante Rebic, Loftus-Cheek dan Reinders di lini tengah. Tak disangka formasi ini berjalan sesuai dengan kemauan Pioli dalam dua laga pembuka. Saat itu Rossoneri berhasil mengalahkan Bologna dengan skor 2-0 dan Torino dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini tak lepas dari peran baru yang diberikan Pioli kepada Loftus-Cheek dan Tijani Reinders. Saat itu Pioli menerapkan gaya bermain box to box. Artinya kedua pemain ini harus bisa bertahan dan mengatur serangan dalam waktu bersamaan. Kehebatan mereka berdua dalam dua laga pembuka tersebut dipuji oleh Stefano Pioli. Di lini tengah kami mencari nama baru, posisi baru, dan karakteristik baru. Kedatangan Loftus-Cheek dan Reinders melengkapinya. Kami yakin kami memulai jalur pemain berkualitas, manajemen bola yang lebih baik, dan situasi menyerang. Namun, Pioli mengubah formasinya menjadi 4-2-3-1 saat melawan AS Roma. Rupanya, Pioli juga ingin menerapkan formasi lamanya kepada para pemain-pemain baru. Pioli kembali menerapkan formasi barunya yakni 4-3-3 saat melawan sang rival Inter Milan. Dalam laga ini mereka secara mengejutkan dibantai habis-habisan dengan skor telak 5-1. Pioli mengaku kecewa dengan hasil ini dan menyalahkan para pemainnya yang sering kehilangan bola. Setelah mengalami hasil yang buruk, AC Milan meraih hasil positif di laga Hellas Verona. Di laga itu Pioli mengubah formasinya menjadi 4-2-3-1 dan berhasil menang dengan skor 1-0. Bukan hanya lini tengah Rossoneri yang bermain apik, lini serang mereka juga terbukti tajam di awal musim. Kombinasi Rafael Leao, Olivier Giroud, dan Christian Pulisic terbukti ampuh. AC Milan sudah mencetak 10 gol dari 5 pertandingan Serie A. Leao masih menjadi tumpuan lini serang dengan sumbangsi 2 gol serta 2 assist. Sementara Pulisic yang kembali menemukan sentuhan terbaiknya dengan sudah mencatat 2 gol. Kemudian Giroud menjadi pencetak gol terbanyak lewat catatan 4 gol dan 2 assistnya. Bermain dengan Leao dan Pulisic membuat seorang Giroud bahagia. Dirinya merasa lini serang Milan lebih hidup dan penuh dengan ancaman berbahaya. Saya pikir kami bertiga cocok bermain bersama juga saling melengkapi. Salah satu dari kami bermain lebih dalam untuk menjemput bola, kemudian ada yang lebih mengandalkan giringan bola di kakinya. Kami juga melakukan kombinasi umpan 1-2. Kombinasi kami memang masih belum sempurna, tapi kami bersenang-senang di atas lapangan, ujar Giroud dengan riang. Ramuan taktik Pioli benar-benar memanjakan lini serang Milan. Buktinya seorang Pulisic kembali tampil mengancam setelah dianggap gagal total saat berseragam Chelsea. Bersama Rossoneri, pemain berjuluk Kapten Amerika ini menemukan rumah yang nyaman. Hasilnya Pulisic tampil tanpa beban sehingga mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Pioli langsung memuji penampilan impresif Pulisic untuk skuad Setan Merah Italia. Pulisic pemain yang hebat dan sangat cerdas. Dengan kehadirannya, lini serang kami jadi lebih seimbang, ungkap Pioli. Berkat penampilan konsisten semua lini permainan, Milan memetik hasil impresif di awal musim. Rossoneri sudah meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan Serie A. Skuad asuhan Pioli bertengger di posisi kedua klasemen sembari mengintai ketat Inter Milan di posisi pertama. Kekalahan telak di Derby della Madonnina membuat Inter unggul di papan klasemen. Namun Pioli menolak angkat bendera putih meski dibantai oleh Nerazzurri. Dirinya berjanji bakal membawa Milan membalas kekalahan ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami akan menganalisis kesalahan dari laga melawan Inter. Kami berjanji akan tampil lebih baik. Kami meminta maaf kepada para pendukung, kami akan segera berpikir untuk bangkit di laga selanjutnya, ucap Pioli dengan tegas. Dengan filosofi permainan yang berbeda, akankah AC Milan menjadi penantang serius Serie A dan Liga Champions musim ini?